Mari kita masuk ke simposium ke-7, yaitu simposium terakhir kita pada hari ini dengan topik Acute Coronary Syndrome 2. Simposium ini akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Dr. Sang Ayu Nyoman Yuli Sutarmini, M.Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dengan 3 pembicara yaitu Dr. Susila Surya Dharma, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dilanjutkan oleh Dr. Bagus Ari Pratnyana Dwi Sutanegara, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Serta ditutup oleh Dr. Putu Sukma Parahita Aditya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita lanjutkan dengan simposium ke-7 yaitu Acute Coronary Syndrome 2 yang akan dipimpin oleh Dr. Sang Ayu Nyoman Yuli Sutarmini, M.Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA. Dr. Sang Ayu Nyoman Yuli Sutarmini, M.Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA, menamatkan program pendidikan dokter umum di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2012. Kemudian beliau menamatkan program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Udayana pada tahun 2018. Saat ini beliau aktif sebagai staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler pada RSUD Bali Mandara. Baik, untuk selanjutnya acara akan kami serahkan ke moderator, kepada Dr. Sang Ayu Nyoman Yuli Sutarmini, M.Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Om Swastiastu, selamat siang kepada teman-teman sejawat dan juga selamat datang untuk seluruh peserta Bali Kardiologi Update hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan ke sesi simposium ke-7. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada panitia karena telah memberikan saya kesempatan untuk dapat ikut berpartisipasi pada sesi simposium ke-7 hari ini pada acara Bali Kardiologi Update ke-10 hari ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya di mana bertema Acute Coronary Syndrome. Di sini akan menampilkan 3 pembicara di mana pembicara ini akan menampilkan 3 topik yang juga tidak kalah menarik, dan di akhir sesi akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk itu bagi para peserta yang mungkin memiliki pertanyaan sudah bisa memberikan nanti pertanyaan-pertanyaannya di fitur chat selama simposium berlangsung. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke topik yang pertama, yaitu differentiating chest pain in the emergency setting, di mana akan dibawakan oleh pembicara pertama kita, yaitu Dr. IKD Susila Surya Dharma, M.Biomed, SPJP FIHA. Beliau menamatkan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan melanjutkan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah juga di Universitas Udayana. Dan beliau adalah sekarang sebagai staf pengajar Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di RSUP Sanglah sejak 2015 hingga sekarang. Kepada Dr. Susila Surya Dharma, SPJP, untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan saya. Terima kasih kepada semua peserta simposium Bali Kardiologi Update. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sedikit sharing tentang topik kali ini pada simposium kali ini. Sementara saya akan share screen terlebih dahulu. Pada kesempatan siang ini, saya dipercayakan oleh panitia untuk memberikan topik tentang bagaimana membedakan nyeri dada yang datang ke emergensi atau unit gawat darurat. Seperti kita ketahui, pada pasien-pasien dengan keluhan nyeri dada, itu hampir 50% pasien-pasien dengan keluhan nyeri dada datang ke emergensi itu oleh karena kondisi akibat
bukan jantung atau ekstrakardiak, dan 5-10% pasien-pasien itu datang biasa dengan STEMI, 15-20% datang dengan STEMI, 10% datang dengan angina yang tidak stabil. Biasanya pada pasien-pasien ACS, presentasi klinis nyeri dada yang muncul itu adalah seperti rasa tertekan, tertindih, terbakar, menjalar ke lengan kiri, tembus ke punggung, atau menjalar ke leher. Dan keluhan nyeri dada yang biasanya juga menyerupai angina atau ekuivalen dengan angina, itu bisa seperti rasa sesak, tidak nyaman di dada, nyeri pada bagian epigastrium, atau hanya nyeri pada lengan kiri saja. Ini adalah diagnosis banding pasien-pasien dengan nyeri dada atau diagnosis banding dari ACS. Kita lihat bisa dari kardiak, pulmonari, vaskular, gastrointestinal, ortopedik, dan penyebab lainnya. Yang pertama kita akan bahas tentang mioperikarditis. Seperti kita ketahui bahwa perikarditis akut itu adalah sindrom inflamasi pada selat perikardium, disertai ataupun tidak adanya efusi perikard, yang biasanya dapat disebabkan oleh karena infeksi, oleh karena keganasan, radioterapi, kemoterapi, autoimun, atau penyakit yang lain. Jika perikarditis disertai dengan inflamasi miokard, kita sebut dengan mioperikarditis. Presentasi nyeri dada yang muncul itu bisa lebih dari 85 kasus. Biasanya nyerinya menjalar ke punggung, bahu, atau lengan kiri, dan menyertai nyeri oleh karena iskemik atau angina. Nyeri retrosternal pada pasien-pasien dengan perikarditis akut biasanya tajam dan pleuritik, bertambah berat pada pasien-pasien dengan posisi terlentang, dengan batuk, atau saat inspirasi dalam, dan mereda pada posisi tegak dan condong ke depan. Tanda-tanda yang lainnya ada sering seperti tanda-tanda infeksi pada umumnya. Dari pemeriksaan fisik dapat kita lihat adanya friction rub, hampir sepertiga daripada kasus. Gambaran EKG, ekokardiografi itu sangat mendukung untuk mendiagnosis dari perikarditis. Dari EKG dapat kita lihat adanya ST elevasi pada seluruh lead EKG atau ada depresi segmen PR pada kondisi akut. Efusi perikard bisa kita lihat dan biasa minimal. Pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk melihat apakah ada peningkatan dari marker inflamasi. Di gambar EKG ini dapat kita lihat itu adanya ST elevasi hampir semua lead, dan bedanya dengan ST elevasi ACS dia tidak terjadi evolusi. Selanjutnya yang lain adalah kardiomiopati. Seperti kita ketahui bahwa kardiomiopati itu adalah kelainan struktur dan fungsi dari ventrikel jantung tanpa dijumpai adanya penyakit jantung koroner maupun kelainan jantung lainnya. Jadi miokardnya yang bermasalah. Kardiomiopati dibagi menjadi 3, kardiomiopati dilatasi, hipertrofi, dan restriktif. Nyeri dada yang terjadi pada pasien-pasien dengan kardiomiopati itu biasanya antara istirahat dan beraktivitas tidak ada perbedaan. Nyeri dada akibat iskemik miokard karena disfungsi mikrovaskular, peningkatan tekanan dinding ventrikel kiri, dan obstruksi saluran keluar ventrikel kiri. Ini adalah jenis-jenis kardiomiopati, dan yang diperlukan adalah yang sering kita perlukan adalah gambaran foto torak atau ronsen dan ekokardiografi. Dari torak dapat kita lihat kalau pada pasien-pasien dilatasi biasanya mulai membesar atau kardiomegali, kalau yang hipertrofi bisa normal atau membesar, yang restriktif kardiomiopati biasanya normal. Untuk DD angina atau nyeri dada yang datang ke emergensi itu adalah takiaritmia. Takiaritmia itu adalah laju denyut jantung ventrikel lebih dari 100 kali per menit dengan irama teratur maupun tidak teratur. Takikardi dikategorikan sebagai kategori dengan kompleks CRS yang sempit atau lebar. Dan biasanya takikardi yang sering datang ke emergensi itu adalah multifocal atrial takikardi, sinus, AF, SPT, sindrom WPW, dan PT. Mekanisme nyeri dada yang muncul adalah akibat adanya iskemik pada kondisi takiaritmia yang bisa sampai menyebabkan nekrosis miokard oleh karena ketidakseimbangan antara supply dan demand di miokard yang kita sebut sering sebagai infark miokard. Gejala lainnya ya palpitasi, pusing, ketidaknyamanan pada dada. EKG 12 lead sandapan sangat diperlukan untuk mendiagnosa aritmia jenis apa sih yang itu. Untuk DD selanjutnya adalah stenosis katup aorta, jadi aortic stenosis.
Yang pertama bisa dari pemeriksaan fisik, ya kita bisa dengarkan adanya murmur, kas, sistolik di ICS2 parasternal line dextra. Ada trias, manifestasi klinis di samping angina yang terjadi saat beraktivitas, bisa terjadi sesak maupun sinkup atau persinkup saat melakukan aktivitas. Oleh karena suplainya sedikit, sementara demandnya meningkat. Ekokardiografi sangat diperlukan untuk melihat separitas dari katup aortanya dan melihat pressure gradient. Sebagai DD berikutnya adalah spasmo dari arteri koroner. Spasmo dari arteri koroner, nyeri dada berat yang terjadi itu biasanya disertai dengan adanya ST elevasi yang bersifat sementara. Dan ini merupakan kunci diagnosis dari spasmo arteri koroner. Impak dalam kasus ini sering tetapi relatif kecil. Untuk diagnosa dari spasmo arteri koroner itu bisa dilakukan angiografi. Dari angiografi kita bisa lihat adanya spasmo, dan saat diberikan nitrogliserin itu bisa, atau asetilkolin itu bisa terjadi pelebaran yang membuat pembuluh darahnya menjadi melebar. Pada usia remaja atau dewasa muda, penggunaan zat terlarang terutama kokain adalah penyebab penting dari impak miokard yang diuji obat yang menyebabkan spasmo koroner. Dari gambar angiografi ini dapat kita lihat pada gambar A ini, dapat kita lihat adanya spasmo dari arteri koroner dari proksimal sampai distal arteri koroner, dan saat diberikan nitrat intravena pembuluh darahnya mulai melebar lagi. Di gambar ini juga dapat kita lihat adanya ST elevasi dari P1 sampai P6 sampai di antara luas. Sebagai DD selanjutnya adalah penyakit jantung traumatik. Jadi nyeri dada yang muncul pada penyakit jantung traumatik itu dari anamnesa biasanya ada riwayat trauma yang mendasarinya. Dan biasanya nyeri dada yang sering muncul itu disebabkan oleh karenanya trauma tumpul secara tidak langsung pada jantung. Dapat terjadi aritmia yang biasanya berlangsung secara transient dan diperlukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut seperti ronsen untuk melihat patah tulang rusuk atau ada pneumotorak, EKG, cardiac marker, dan ekokardiografi. Dari ekokardiografi dapat kita lihat apakah ada kerusakan dari struktur jantungnya atau adanya efusi perikard sampai tampongan. Untuk DD selanjutnya adalah emboli paru. Emboli paru ini mortalitasnya sangat tinggi dan kejadiannya meningkat seiring dengan mewabahnya pandemi COVID-19. Gejala klinis emboli paru bisa menyertai gejala yang terdapat pada pasien dengan sindrom koroner akut. Gejala lainnya biasanya sesak, berdebar, keringat dingin, dan hipoksia. Gelombang dari EKG dapat kita lihat adanya gelombang pulmonal dan adanya pola S1 Q3 T3, jadi adanya gelombang S di jilid 1, gelombang Q di jilid 3, dan gelombang T di jilid 3. Ini merupakan sedikit spesifik untuk tanda-tanda dengan akut pulmonary emboli. Hampir 88% pasien dari EKG dengan emboli paru menunjukkan gelombang T negatif pada sadapan 3 dan T1. Selanjutnya adalah pneumotorak. Untuk DD selanjutnya adalah pneumotorak. Pneumotorak itu adalah adanya udara di dalam rongga pleura sehingga menyebabkan peningkatan dari tekanan intratorak, menekan jantung dan pembuluh darah besar, mengurangi akhirnya akan mengurangi aliran balik vena dan curah jantung. Pasien biasanya datang dengan keluhan nyeri dada yang tiba-tiba, sesak, takikardi, takipnu, dan hipertensi. Dari ronsen dapat kita lihat parunya kolap dan adanya pneumotorak. Dari CT scan juga dapat kita lihat seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah A ini adanya patah tulang rusuk dan ini adanya pneumotorak. Untuk DD selanjutnya adalah diseksi aorta. Seperti emboli paru pada pasien-pasien dengan diseksi aorta juga mortalitasnya sangat tinggi. Dan diseksi aorta itu adalah robekan di lapisan intima pembuluh darah yang menyebabkan darah dari lumen masuk ke media dan menyebabkan pemisahan lapisan dinding aorta. Gejala dari diseksi aorta ini paling umum adalah nyeri hebat dan tiba-tiba pada dada atau punggung di antara skapula.
biasanya nyerinya seperti tajam, dirobek, seperti terpucuk, atau orang bilang kayak di iris pisau. Saat teman-teman sejawat pernah ketemu pasien dengan diseksi aorta, biasanya tidak akan pernah dicopot. Rasa nyeri akan berjalan sesuai dengan perambatan diseksi ke sepanjang aorta dan dapat merambat kemana saja di torak atau kemaluan. Ini adalah gambaran chest X-ray pada pasien-pasien diseksi aorta. Tempat white mediastin ini mungkin ada dasarnya oleh karena adanya pelebaran dari aorta itu sendiri. Dari CT scan juga kita lihat adanya kontras, tampak dua lumen yang berbeda dengan flap intimal yang terlihat oleh tanda panah. Untuk DD selanjutnya adalah krisis hipertensi. Jadi krisis hipertensi itu ada hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Nyeri dada yang terjadi pada pasien-pasien dengan krisis hipertensi itu tergantung dari manifestasi klinis yang mendasarinya. Apakah dia disertai dengan diseksi aorta, apakah dia disertai dengan ACS, ataupun disertai dengan gagal jantung. EKG dan ekokardiografi dapat dipakai sebagai diagnosis untuk melengkapi data-data yang terjadi. Dari EKG juga kita bisa lihat adanya hipertrofi ventrikel kiri, dari itu dapat juga kita lihat adanya hipertrofi ventrikel kiri, apakah ada diseksi aorta, apakah ada kemungkinan ACS pada pasien yang datang dengan keluhan nyeri dada dengan krisis hipertensi. Ini adalah EKG pada pasien-pasien dengan hipertrofi ventrikel kiri, dapat kita lihat adanya high voltage sesuai dengan kriteria Cepol-Lyon, adanya SD depresi di 1 APL, V5, jadi aksis juga udah mulai bergerak ke kiri. Sebagai DD berikutnya adalah reflux gastroesophageal. Jadi dari pengalaman saya sebagai konsultan yang dikonsulkan oleh teman-teman sejawat di ruang emergensi, hampir sebagian nyeri dada yang datang, ya kalau yang pengalaman saya, 50% pasien-pasien yang datang ke ruang emergensi itu adalah oleh karena adanya GERD gastroesophageal reflux. Jadi nyeri dadanya hampir sama seperti nyeri dada ACS. Dan nyeri dadanya biasanya rasa penuh di dada, rasa terbakar, nyeri di hulu hati, sesak, dan dicetuskan oleh makanan tertentu dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Dan biasanya membaik dengan pemberian antacid dan PPI. Untuk DD selanjutnya adalah gangguan muskuloskeletal. Jadi kalau ketemu gangguan muskuloskeletal, biasanya yang paling sering ada osteochondritis, herpes zoster, atau ada trauma yang mengenai muskuloskeletal tersebut. Biasanya nyeri dadanya berhubungan dengan penekanan atau sering berhubungan dengan saat dia menggerakkan anggota badannya. Dan rasa nyeri yang terjadi biasanya menghilang saat kita berikan penghilang rasa sakit. Contohnya NSAID. Untuk DD selanjutnya adalah gangguan cemas. Banyak pasien-pasien yang datang ke DD dengan keluhan rasa tidak nyaman di dada itu pada dasarnya ada riwayat gangguan emosional yang sebelumnya. Jadi kita harus melakukan anamnesis terhadap apakah ada riwayat gangguan emosional sebelumnya, rasanya tidak nyaman seperti apa. EKG jelas diperlukan pada pasien-pasien seperti ini. Apakah ada iskemik dari gambaran EKG-nya atau adanya estelopasi. Pasien sering mengeluh sensasi nyeri atau penuh pada dada disertai dengan sesak dan tidak berhubungan dengan aktivitas. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan sedikit membahas tentang sindroma koroner akut, karena ini adalah nyeri dada angina yang paling sering ya. Kalau kita ngomongin angina ya sindroma koroner akut. Jadi definisi dari sindroma koroner akut itu adalah kumpulan gejala klinis akibat iskemik miokard yang terjadi secara akut. Angina itu ada dua. Ada yang angina yang stabil, ada angina yang tidak stabil. Saat ketemu, kapan kita berpikir angina itu tidak stabil? Saat ada nyeri dada efres, nyeri dada pertama kali minimal CCS3,
nyeri dada crescendo, nyeri dada pasca impak, atau nyeri dada yang berlangsung lebih dari 20 menit. Biasanya ACS ini disebabkan, atau sindroma koroner akut ini disebabkan oleh karena ruptur plak yang menyebabkan terjadinya akut trombosis, atau juga bisa yang disebabkan oleh karena tidak seimbangnya antara suplai dan demand. Manifestasi klinisnya sangat bervariasi. Gejala utama adalah nyeri dada, rasa berat, tertekan, menjalar ke lengan kiri, ke rahang, ya ke punggung. Angina yang ekuivalen yang sering menyerupai atau kita sebut juga yang atipikal, jadi itu sering manifestasinya muncul sebagai keluhan sesak, nyeri epigastrium, nyeri dan nyeri di lengan kiri. Ini adalah spektrum dari sindroma koroner akut. Jadi kita lihat di sini dasar dari sindroma koroner akut itu adalah adanya pecahnya dari plak aterosklerosis yang menyebabkan terjadinya akut trombosis. Jika sumbatannya total, dia akan menimbulkan EKG ST elevasi, sehingga kita sebut ST elevasi ACS. Jika sumbatannya adalah parsial, dia akan kita sebut sebagai non-ST elevasi ACS. Ada dua, ada UAP dan NSTEMI. Kalau NSTEMI sudah terjadi peningkatan kardiak. Saat kita mencurigai pasien dengan keluhan angina yang curiga oleh karena ACS, kita harus tahu apa sih faktor risikonya. Karena pada dasarnya penyakit jantung koroner adalah penyakit faktor risiko. Jadi ada dua faktor risiko. Ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Bagaimana rekomendasi SC untuk diagnosis awal? Ya, dilakukan pemeriksaan EKG. Ingat, anamnesis pada pasien-pasien dengan ACS harus dipandu. Jadi tidak boleh pasien terlalu banyak cerita karena kita harus bisa mendiagnosa ACS dalam waktu 10 menit. Ya, tanyain onsetnya kapan, lokasinya di mana, kualitasnya gimana, kuantitasnya, faktor yang memperberat, faktor yang meringan, keluhan penyerta. Jadi kita harus lihat faktor risikonya apa juga. Ya, diperlukan EKG 12 lead sadapan untuk melihat gambaran EKG-nya apakah terjadi ST elevasi atau terjadinya iskemia. Pemeriksaan darah juga diperlukan untuk melihat kardiak marker, apakah terjadi peningkatan kardiak marker atau tidak. Ini adalah manifestasi klinis pasien-pasien yang datang dengan sindroma koroner akut. Dari gambar ini dapat kita lihat nyeri dadanya bisa terasa di leher, di punggung, di dada sebelah kiri, atau hampir di seluruh dada. Dilakukan pemeriksaan EKG dari normal, T inversi, ST depresi, atau terjadi ST elevasi. Dan diperlukan juga pemeriksaan kardiak marker untuk mengkonfirmasi. Kita sedikit bahas tentang manajemen dari ACS. Nanti pembicara selanjutnya lebih banyak akan membahas tentang manajemen ini. Jadi yang selalu saya ingat dari dulu itu ingat berikan monaci atau monaci. Jadi berikan morfin, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel atau ticagrelor. Ya, kita baringkan pasien, ukur saturasinya. Jika saturasi 290, berikan oksigen, berikan aspirin, tablet punya 160-320, berikan clopidogrel, ticagrelor. Berikan nitrogliserin sublingual. Ingat, nitrat itu merupakan vasodilator, jadi hati-hati pada pasien dengan tekanan darah di bawah 90. Jika nyeri dada tetap muncul dengan pemberian nitrat, boleh ditambahkan morfin, sulfat, intravena bisa diulang 10-30 menit. Manajemen ACS itu ada antiplatelet, ada anti-iskemik, ada anticoagulan, dan statin tentunya. Dan anti-iskemik ada penyakit beta, ada nitrat, ada CCB. Nitrat itu ada yang dari sublingual sampai intravena. Sedikit kita bahas tentang nitrogliserin. Jadi nitrogliserin ini adalah nitrat yang poten, dia fungsinya untuk melebarkan sebagai vasodilator, arteriodilator, dan venodilator. Jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan suplai. Ini adalah jenis-jenis dari nitrat, termasuk dari dosisnya dan durasi F. Dan ini sedikit ada tambahan slide. Terima kasih kepada PT Novel yang sudah mensponsori presentasi saya. Dan
dari novel, dia mempunyai nitrogliserin IV yang bernama VERN. Terima kasih. Matur suksmo. Om Santi Santi Santi. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Susila Surya Dharma, SPJP, yang sudah memaparkan presentasinya yang sangat menarik dan juga tepat waktu. Jadi dikatakan bahwa diagnosis banding untuk nyeri dada akut itu sangat beraneka ragam, sehingga dibutuhkan skill yang sangat baik dalam melakukan anamnesis, dalam pemeriksaan fisik, dan jika ada dibantu dengan pemeriksaan penunjang, sehingga akan didapatkan diagnosa yang tepat dan juga terapi yang tepat pula. Baik, saya ingatkan kembali kepada para peserta yang mungkin sudah memiliki pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya pada kolom chat, karena di akhir sesi nanti akan dibahas oleh seluruh pembicara. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu berjudul Guideline Directed Medical Management of Acute Coronary Syndrome Without ST Elevation. Untuk topik yang kedua ini akan dibawakan oleh pembicara kedua kita, yaitu Dr. Bagus Ari Pratnyana, SPJP Konsultan, FIHA Visa FASCC. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Universitas Udayana pada tahun 1992 dan menyelesaikan pendidikan dokter spesialis jantung di FKUI pada tahun 2002. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di FKUNUT. Baik, untuk waktu dan tempatnya kepada Dr. Bagus Ari, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan bawakan tentang Guideline Directed Medical Management of Acute Coronary Syndrome Without ST Elevasi. Untuk sekarang ini disebut dengan non-STE ACS. Kalau dulu itu namanya adalah non-STEMI, ya. Jadi sekarang myocardial infarct itu diganti dengan ACS atau Acute Coronary Syndrome, ya. Untuk definisinya, sesuai dengan namanya, non-ST elevasi ACS, pasien tetap datang dengan nyeri dada yang tipikal angina, tipikal infarct, tetapi tanpa adanya ST segmen elevasi. Nah, inilah satu definisi mutlak, ya. EKG yang terjadi bisa berupa transien ST segmen elevasi, bisa persisten atau transien ST segmen depresi, bisa T-wave inversi, flat T-wave, atau pseudo normal dari T-wave, atau EKG mungkin malah normal EKG-nya, ya. Dan spektrum dari pasien-pasien ini bisa datang dengan keluhan yang tidak terlalu khas atau sampai dengan keluhan yang berat, seperti misalnya cardiac arrest, ya. Di Amerika itu lebih dari 780.000 orang menderita ACS per tahun. Dan 70% diantaranya mengalami non-ST elevasi ACS, ya. Usia rata adalah 68 tahun dengan range 56-79, dan seperti biasa laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Keluhan pada saat datang itu sesuai dengan keluhan angina, ya. Ada nyeri dada menjalar dari retrosternal ke leher, ke tangan kiri, ke rahang, kemudian bisa juga ke tangan kanan, ya. Kemudian ada juga gejala tambahan berupa keringat dingin, mual, muntah, atau malah sinkop, ya. Kalau seandainya keluhan tidak terlalu khas atau atipikal, biasanya berupa epigastric pain, indigestion, ya. Indigestion-like symptom atau isolated dyspnea. Ini dah kalau seandainya gejala tidak terlalu khas, ya. Ini adalah slide yang selalu ada, gambar yang selalu muncul kalau kita bicara tentang ACS, ya. Pada dekade pertama, awal-awal tahun mungkin pembuluh darah masih bersih, tidak ada plak, sesuai dengan pertambahan usia, mulai ada dosa, banyak ngerokok, minum mungkin, ya. Kemudian makan tidak dijaga dengan baik, timbullah plak. Plak ini akan tambah lama, tambah banyak, tambah besar, kemudian mulai tidak stabil, pecahlah dia, atau rupture plak itu. Ya, kalau plak sudah rupture, keluar darah, muncullah reaksi dari pembekuan darah, sehingga diameter atau lumen dari pembuluh darah tambah lama tambah sempit, tambah mengecil, sedemikian sempitnya sehingga mulai mengganggu suplai dan demand dari otot jantung. Pada saat itulah keluhan akan muncul. Ya, jadi inilah satu perjalanan dari suatu acute coronary syndrome, ya. Apa yang dilakukan kalau pasien datang misalnya ke UGD atau ke tempat kita? Yang pertama,
setelah anamnesa adalah lakukanlah elektrokardiogram. Ya. Ini dikerjakan dalam 10 menit pertama, harus cepat dikerjakan dan terdiagnose, terinterpretasi. Ya. Kelas 1 level evidence-nya A dan B ini masuk, harus segera dilakukan. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan EKG untuk perluasan. Bisa kita periksa di V3R, V4R, V7 sampai V9 ya kalau dibutuhkan. Dan yang berikutnya yang kita lakukan untuk pada pasien-pasien dengan nyeri dada adalah kita lakukan pemeriksaan kardiak troponin. Bisa T, bisa I ya, yang mana tersedia, silakan. Dan itu dilakukan dalam waktu 60 menit. Harus cepat ya keluar hasilnya. Jadi yang kita kerjakan pada fase-fase awal itu adalah early risk stratifikasi. Jadi EKG, anamnesa yang tajam, kemudian lakukan pemeriksaan EKG serial kalau dibutuhkan antara 15 sampai 30 menit. Kalau EKG pertama tidak bisa memberikan kita gambaran yang pasti dan simptom dan berhubungan dengan simptom, itu harus diulang lagi. Kemudian kardiak troponin sudah keluar hasil dalam waktu 60 menit. Nah, keseluruhan yang kita sebut dengan penegakan diagnosa dan early risk stratifikasi. Ya. Jadi ini pasien datang dengan presentasi nyeri dada, diagramnya seperti ini ya. Retrosternal menjalar ke leher, ke rahang, kemudian bisa ke dada kiri, ke tangan kanan, tangan kiri. EKG-nya, kalau EKG normal, disertai dengan troponin yang normal, tentu diagnosa akan menjadi unstable angina. Kalau EKG-nya bisa normal, bisa tidak, dan troponinnya positif, ini akan mengarah ke non-STEMI. Ya. Ini persyaratannya. Jadi kalau kita bicara tentang non-ST elevasi ACS atau non-STEMI, enzim harus positif. Ya. Untuk diferensial diagnosis, bisa pada jantung, pada kardiak misalnya, bisa myoperikarditis, kardiomiopati, tachyarrhythmia, acute heart failure, hypertensive emergency, aortic valve stenosis, takut subuh kardiomiopati, coronary spasm, cardiac trauma, ini yang dari kardiak sebagai diferensial diagnosis. Kemudian dari pulmonary bisa pulmonary emboli, pneumotorak, bronchitis, pneumonia, pleuritis ya. Dari vaskuler bisa aortic diseksi, simptomatik aortic aneurysm, bisa stroke. Pada gastrointestinal bisa esophagitis, reflux atau spasm, bisa peptic ulcer, pancreatitis, cholecystitis. Dari ortopedik bisa musculoskeletal disorder, chest trauma, muscle injury, costochondritis, cervical spine pathologis ya. Kemudian yang lainnya sebagai differential diagnosis bisa anxiety disorder, herpes zoster atau anemia ya. Karena pada anemia yang bertugas untuk membawa sebagai carrier dari oksigen tentunya adalah hemoglobin ya. Kalau pasien mengalami satu anemia berat, tentu transportnya terganggu. Artinya supply otomatis secara relatif akan terganggu juga ya. Sehingga pada pasien-pasien dengan anemia bisa mengalami satu nyeri dada, bisa mengalami satu perubahan EKG-nya karena supply-nya tidak sesuai dengan demand-nya seperti itu ya. Terapi tentu yang utama yang kita inginkan adalah mengatasi simptom, mengatasi keluhan dengan cara memperbaiki keseimbangan antara supply dan demand dari oksigen ya. Pemberian oksigen dengan asal kanul itu bisa diberikan kalau seandainya saturasi kurang dari 90% ya. Untuk anti angina yang kita kenal, yang pertama nitrogliserin paling gampang dicari, paling mudah ya. Saya kira di puskesmas itu di mana sangat mudah dicari ya. Dia bekerja dengan melebarkan pembuluh darah. Hanya saja dia tidak bisa memilih yang mana harus dia lebarkan. Semua pembuluh darah akan mengalami satu pelebaran. Kadang-kadang pada beberapa pasien yang sensitif, tekanan darah bisa turun, pasien bisa mengalami pusing akibatnya. Jadi betul-betul hati-hati. Kalau pasien sudah tekanan darahnya rendah, jangan dipaksa diberikan nitrat sebagai pilihan pertama. Kemudian yang kedua beta blocker. Jadi beta blocker di sini mengatasi angina pectoris dengan dua cara. Satu dengan mengurangi demand, mengurangi kebutuhan akan oksigen dengan cara memperlambat denyut nadi. Karena dia bisa membuat denyut nadi lebih lambat. Nah, manfaat yang kita dapatkan dengan denyut nadi yang lebih lambat adalah fase diastolik akan semakin panjang. Kalau fase diastolik semakin panjang, waktu untuk pengisian darah ke dalam koroner akan semakin panjang juga, sehingga
kesempatan untuk pengisian di koroner semakin tinggi, sehingga angina akan berkurang. Jadi beta blocker punya dua cara untuk mengatasi angina. Dan yang ketiga tentunya antitrombotik drug ya. Kita mengenal beberapa macam antitrombotik dan antikoagulan tentunya, ini bisa jadi pilihan. Nah, bisa berupa antitrombotik, bisa berupa antiplatelet ya, aspirin. Ini bisa diberikan 150 sampai 300 mg dengan maintenance 75 sampai 100 mg per hari. Kemudian P2Y12 inhibitor, clopidogrel, prasugrel, ticagrelol atau cangrelol ya, ini jadi pilihan. Kemudian ini adalah tabel perbedaan dari clopidogrel, prasugrel, ticagrelol dan cangrelol ya. Kita memberikan clopidogrel antara 300 sampai 600 mg itu sebagai bolus. Jadi langsung kita berikan bisa di UGD. Dengan cepat diberikan, kemudian dilanjutkan dengan 75 mg sekali sehari. Terapi yang lain adalah GP2B3A atau glikoprotein 2B23A inhibitor ya. Ini memblok antiplatelet agregasi. Sediaannya berupa injeksi ya. Dan dia kerjanya cukup cepat ya. Kita biasa berikan ini di UGD, pasien akan melakukan tindakan angiografi ataukah di meja angiografi pasien sudah kita berikan ini ya. Kemudian antikoagulan ini harus hati-hati ya, karena antikoagulan bukannya tanpa efek samping. Jadi yang kita jaga sebenarnya fungsi ginjal ya. Jadi ada adjustment dosis kalau pasien mengalami gangguan ginjal ya. Nah, rekomendasi antikoagulan pada non-ACE elevasi akut coronary syndrome itu bisa berupa fondaparin ya, yang saat ini direkomendasikan memiliki efek bleeding atau safety profile yang paling baik. Itu berdasarkan guideline ya. Kemudian ada bifalirudin, ada unfractionated heparin, kemudian ada enoxaparin ya. Dan semua ini harus di-adjust kalau pasien mengalami gangguan ginjal. Nah, bagaimana cara kita untuk menurunkan risiko perdarahan ya? Jadi strategi untuk menurunkan risiko perdarahan yang berhubungan dengan kalau pasien akan berlanjut ke dalam tindakan percutaneous coronary intervensi ya. Jadi pemberian antikoagulan itu harus disesuaikan dengan berat badan, fungsi ginjal ya. Khususnya pada perempuan dan pada usia dewasa ya. Kemudian radial approach itu disarankan. Jadi akses kita melakukan tindakan itu melalui akses radial itu lebih disarankan dibandingkan dengan femoral ya. Karena radial relatif diameternya lebih kecil. Kita hanya maksimal menggunakan kateter mungkin sekitar 6 French ya. Diameternya mungkin jatuhnya sekitar 1,8 sampai 2 mili diameter kateter tersebut yang 6 French ya. Kemudian kita bisa kombinasikan dengan proton pump inhibitor untuk mengurangi risiko gastrointestinal bleeding ya. Nah, pada pasien-pasien dengan oral antikoagulan, nah ini disebutkan di sini PCI bisa dilakukan tanpa menginterupsi vitamin K antagonis ataukah novel of antikoagulan ya. Jadi bisa dilakukan langsung PCI-nya tanpa menginterupsi. Kemudian pasien yang dengan vitamin K antagonis dengan nilai INR-nya lebih dari 2,5 itu tidak perlu diberikan unfractionated heparin ya. Karena kalau pasien dari radial kita akan memberikan koktail kombinasi antara unfractionated heparin dengan nitrogliserin melalui SID-nya. Itu tidak disarankan untuk diberikan karena akan meningkatkan risiko bleeding ya. Kita bisa juga memberikan aspirin sesuai indikasi. Kita bisa gunakan juga GP2B3A sesuai indikasi ya. Nah, risk kriteria pada pasien-pasien dengan ST elevasi ACS ya, kita memiliki 3 kriteria 4 ya dengan low risk kalau kegawatan. Yang pertama adalah very high risk kriteria hemodynamic instability atau cardiogenic shock, recurrent atau ongoing chest pain, life-threatening arrhythmia atau cardiac arrest ya, mechanical complication dari myocardial infarct, bisa berupa ruptur korda, bisa berupa bisa berupa
eh, septal defects ya, kemudian acute heart failure, recurrent dynamic ST wave change ya, ini merupakan bagian dari very high risk kriteria. Kemudian yang high risk, kemudian ini adalah troponin yang meningkat, dynamic ST changes ya, kemudian GRACE score-nya lebih dari 140, kemudian intermediate risk kriteria pada pasien dengan diabetes, renal insufficiency, echo dengan ejection fraction kurang dari 40% atau dengan congestive heart failure, early post-infarct angina, prior PCI, prior TBH ya, dengan GRACE score antara lebih dari 109, kurang dari 140. Nah, low risk kriteria yang tidak termasuk dari tiga kriteria yang kita sebutkan di atas ya. Jadi tujuan invasive coronary angiografi dari vaskularisasi yang pertama tentu mengkonfirmasi pasien nyeri dada ini atau ACS ini berhubungan dengan obstruktif dari koroner ya. Jadi untuk menyingkirkan itu. Terus yang kedua, memastikan di mana culprit lesi. Jadi pasien-pasien dengan non-ST elevasi ACS itu EKG-nya bisa normal, bisa berupa ST depresi, sehingga sangat sulit menentukan culprit lesi berdasarkan EKG. Ya. Pasien datang dengan kondisi EKG yang stabil, yang EKG yang tidak ada perubahan, tapi nyeri dada yang berkelanjutan, troponinnya positif. Nah, disinilah pentingnya kita lakukan angiografi untuk menentukan culprit. Karena kita hanya mengerjakan angioplasti, revaskularisasi atau stenting hanya pada culprit lesi. Ya. Nah, di sini saya sebutkan. Jadi kita lakukan PCI atau CABG setelah kita dapatkan identifikasi yang dari step pertama dan step kedua. Ya. Jadi kalau pasien-pasien datang dengan simptom offset ya, nyeri dada, first medical contact ya, dengan ditemukan ada non-ST elevasi ACS, tentu pertanyaan apakah pasien datang ke PCI center ataukah ke non PCI center ya. Nah, setelah itu kita lakukan risk stratifikasi, masuk kriteria yang mana ya. Kalau pasien masuk ke low risk tentu non invasive testing atau lakukan invasif, kalau lebih dari 72 hari keluhan masih ada ya. Tapi kalau high risk, early invasive, very high risk tentu immediate invasive ya, ini harus selalu dikerjakan ya. Rekomendasi untuk perioperatif manajemen dari penggunaan antiplatelet pada non-ST elevasi. Jadi pada pasien-pasien yang akan melakukan tindakan operasi itu tentunya aspirin itu direkomendasikan 6-24 jam tetap diberikan ya pada pasien untuk CABG ya. Kemudian ini direkomendasikan untuk terus memberikan low dose aspirin sampai dengan schedule CABG-nya tetap diberikan ya. Nah, kemudian rekomendasi invasif ya, kembali pada pasien dengan direncanakan untuk immediate invasive strategi kurang dari 2 jam. Jadi ini disarankan pada pasien yang hemodynamic instability, cardiogenic shock ya. Karena ini masuk kriteria yang tentu high risk ya, harus segera dilakukan. Jadi sesuai dengan rekomendasi dari guideline ya, early invasive strategi ini juga masuk pada yang high risk kriteria ya. Untuk long term management tentu yang diutamakan adalah lifestyle ya. Obat tetap harus digunakan, tetapi lifestyle harus dijaga ya. Stop merokok, aktivitas, jaga pola makan itu harus dilakukan ya. Nah, disinilah peranan kita untuk menjelaskan kepada pasien untuk melakukan diet yang sehat ya. Jadi bukan diet yang agresif, bukan satu diet yang berat ya. Karena ini bukan diet yang untuk 1-2 hari, ini diet yang berkelanjutan. Kadang beberapa pasien yang sedemikian semangatnya melakukan diet yang agresif, ya itu tidak akan bertahan lama. Mungkin 1-2 bulan dia akan bosan. Semua makanannya direbus-rebus ya, tidak akan tahan lama ya. Karena yang kita butuhkan diet yang bukan yang diet jangka panjang ya. Jadi kita sarankan kepada pasien untuk memilih pola diet sehat yang nyaman bagi mereka ya. Itu harus dilakukan ya. Kemudian penggunaan statin, ini high intensity statin, ini sesuai dengan guideline yang dikeluarkan oleh Eropa maupun Amerika, itu sudah menyarankan dari sejak guideline yang tahun 2010, 2012 sampai yang 2019
kemarin pun menyarankan hal yang sama, itu harus terus diberikan kecuali kalau adanya kontraindikasi ya. Kemudian ACE inhibitor ini disarankan pada pasien-pasien dengan ejection fraction kurang dari 40%. Beta blocker juga tetap disarankan pada ejection fraction kurang 40% ya. Kemudian terapi lainnya kalau pasien dengan diabetes tentu harus memberikan terapi anti diabetesnya ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang tata laksana non-ACE elevasi akut coronary syndrome. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Bagus Ari Pratnyana, SPJP Konsultan, atas presentasinya yang sangat menarik dan jelas. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa apa itu ACS non-ST elevasi, bagaimana mendiagnosanya, dan pilihan-pilihan terapi apa saja yang bisa diberikan pada pasien dengan berbagai kondisi, dari yang low risk hingga yang very high risk. Oke, untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi yang ketiga, topik yang ketiga yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu sesi case discussion. Pada topik ketiga ini akan dibawakan oleh pembicara ketiga kita, yaitu Dr. Putu Sukma Parahita Aditya, SPJP FIH. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Udayana pada tahun 2013, dan beliau menyelesaikan pendidikan program studi spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2020. Dan sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Bali Med Negara dari tahun 2020 hingga sekarang. Baik, kepada Dr. Sukma, untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih banyak Dr. Yuli atas kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya sudah bisa diajak untuk berpartisipasi dalam acara backup yang ke-10. Hari ini saya akan membawakan sebuah kasus yang bisa kita diskusikan bersama-sama terkait dengan ACS. ACS merupakan atau SKA merupakan sebuah sindrom ya, kumpulan gejala yang disebabkan karena adanya proses akut ruptur dari plak ateroma yang menyebabkan adanya agregasi platelet, pembentukan trombus, dan akhirnya akan menyebabkan oklusi yang parsial atau total dari arteri koroner. Spektrum dari ACS bisa kita bagi secara garis besar menjadi dua. Yang pertama adalah STEMI, yaitu adalah ACS disertai dengan adanya ST elevasi di EKG. Yang kedua adalah NST ACS yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Dr. Bagus Ari. NSTEMI ini memang memiliki tingkat mortalitas di 28 hari pertama yang lebih rendah dibandingkan STEMI, tetapi ternyata di long term, 7 tahun setelah terjadinya myocard infarct, ternyata tingkat mortalitasnya seimbang, bahkan bisa lebih tinggi daripada STEMI. Hal ini dikarenakan karena adanya tingkat komorbiditas yang lebih tinggi pada kasus-kasus NSTEMI. Ya, sekarang kita sedikit review terkait gejala-gejala dari ACS. Gejala dari ACS itu kita bisa lihat adanya nyeri dada. Ya, yang paling umum adalah nyeri dada. Nyeri dada dapat berupa nyeri dada yang khas tipikal seperti nyeri tertekan menjalar ke lengan kiri sampai ke leher, ataupun nyeri dada yang atipikal atau nyeri dada ekuivalen seperti sesak nafas yang memberat secara mendadak ataupun diaporesis. Jika nyeri dada ataupun gejala-gejala ini kita temukan dengan adanya tanda-tanda tidak stabil seperti adanya nyeri dada yang lebih dari 20 menit, kemudian nyeri dada yang memberat dari biasanya yang kita sebut sebagai nyeri dada crescendo, atau nyeri dada yang baru pertama kali dirasakan seperti nyeri dada de novo yang kita sebut, disertai juga dengan adanya faktor-faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes, itu membuat kecurigaan kita terhadap pasien ini bahwa pasien mengalami sindrom koroner akut. Ini sudah sempat dijelaskan juga sebelumnya. Untuk melihat sindrom koroner akut kita bisa melihat dari 3 komponen, yaitu dari gejala, kemudian dari EKG, dan dari peningkatan cardiac marker. Jika kita melihat dari gejala yang khas disertai dengan adanya gangguan EKG
seperti ST depresi ataupun T inversi ataupun yang normal, asalkan dia tidak ST elevasi, kita sebut sebagai NSTE ACS ya, atau non ST elevasi akut coronary syndrome. Jika ada peningkatan troponin, maka kita golongkan sebagai NSTEMI, tapi jika tidak ada peningkatan cardiac marker, kita golongkan sebagai unstable angina pectoris. Ya, kita mulai saja ya pada kasus kita. Laki-laki umur 69 tahun mengeluh adanya sesak nafas yang memberat secara mendadak dan sempat ada gejala pingsan sebelum masuk ke UGD. Di sini setelah kita anamnesis gali lebih dalam, ternyata ada riwayat shortness of breath atau dyspnea on effort sebelumnya, dan ada riwayat gejala nyeri dada yang timbul saat aktivitas, tapi tidak diobati oleh pasien. Pasien memiliki riwayat hipertensi yang diketahui sejak 2019, pada saat itu pasien sudah mengalami stroke. Saat baru masuk, datang ke UGD, physical examination menunjukkan bahwa pasien mengalami peningkatan tekanan darah, jadi 190/110 mmHg, disertai dengan adanya penurunan kadar saturasi O2 perifer 85% dan juga ada ronki dan wheezing di kedua lapang paru. Jadi pasien ini datang di rumah sakit swasta, kemudian dirujuk ke rumah sakit umum pusat, di mana di sini di sebelah kanan ada, kita lihat ada untuk tekanan darah sudah mulai turun ya, 128/74, dan untuk saturasi sudah mulai meningkat dengan oksigen ya. Dari EKG kita menemukan di sini adanya ritme sinus dengan T inversi di V3 disertai dengan ST depresi horizontal di V4, V5 dan V6, juga ada ST depresi di 2, 3 dan AVF. Kita simpulkan bahwa EKG-nya ada sinus rhythm dengan rate 87 kali per menit, dengan adanya infero-anterior ischemia. Hasil lab yang signifikan adalah peningkatan dari WBC, juga ada peningkatan dari cardiac marker, troponinnya meningkat sangat tinggi ya, 7.700. Juga ada peningkatan CKMB. Selain itu ada juga peningkatan BUN SC dan juga penurunan GFR, dan ada hyperkalemia. Dari foto toraks kita dapatkan adanya kardiomegali disertai dengan peningkatan corakan bronkofaskular, dengan kesimpulan adalah congestive pulmonum, dan juga ada kesannya pneumonia di parakardial kanan dan kiri. Dari hasil echo kita dapatkan ada hipokinetic segment, ada regional wall motion abnormality ya di bagian inferolateral, juga ada penurunan ejection fraction di ventricle kiri. Ya, pertanyaan pertama, apa kira-kira diferensial diagnosis dari pasien ini? Apakah emboli paru karena pasiennya ada keluhan nyeri sesak napas secara mendadak, ataukah sindrom koroner akut, NSTEMI atau UAP, atau mungkin ada ADHF, atau mungkin ada myokarditis, di mana di sini ada peningkatan juga kadar WBC-nya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus melihat dulu bagaimana kita mendiagnosis ya. Kalau kita lihat dari kasusnya sepertinya ke arah SKA ya, sindrom koroner akut. Di sini untuk kita mendiagnosis sebagai NSTEMI atau myocard infarct, kita harus menggunakan universal definition, di mana di sini ada peningkatan troponin lebih dari persentil 99 disertai dengan salah satu dari adanya nyeri dada khas iskemia, kemudian adanya gangguan atau perubahan dinamis pada EKG, dan juga ada radiologic evidence of regional wall motion abnormalities dari ekokardiografi. Jadi kita sudah bisa mendiagnosis pasien sebagai myocard infarct. Dalam kasus ini adalah NSTEMI. Di gambar di sebelah kanan, di sini kita bisa melihat adanya algoritma untuk rule in rule out pasien menggunakan high sensitivity troponin, di mana jika kita menemukan pasien, kita dapat melakukan pengecekan high sensitivity troponin pada jam ke-0 dan jam ke-1 atau ke-2. Jika ada peningkatan kadar yang signifikan, maka kita bisa langsung mendiagnosis pasien sebagai infark dan kita rawat di ICU. Dapat kita lakukan angiografi jika memang ada indikasi. Tetapi jika hasil awalnya adalah sangat rendah ataupun tidak ada perubahan yang signifikan di 1 jam atau 2 jam pertama, kita punya dua pilihan. Apakah kita diagnosis sebagai UAP, kemudian kita rawat di ruang biasa, kemudian kita evaluasi, observasi, atau mungkin dengan clinical probability yang lebih rendah, kita bisa pulangkan pasien dan kita rencanakan untuk stress testing. Ini adalah diferensial diagnosis dari peningkatan troponin ya. Pada pasien ini apa saja yang kita temukan? Ternyata pasien juga memiliki heart failure.
dan juga ada hipertensi emergensi, kemudian ada renal dysfunction. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa juga menyebabkan peningkatan troponin selain sindrom koroner akut. Ini harus kita perhatikan saat kita mendiagnosis pasien. Jadi kesimpulannya adalah diagnosis apa saja yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah adanya enstemi ya, karena ada peningkatan troponin, adanya angina, kemudian adanya perubahan EKG dan tanda regional wall motion abnormality. Kemudian juga ada acute decompensated heart failure, kita temukan adanya sesak yang memberat ya, memberat secara mendadak, tapi pasien sudah pernah ada riwayat SOB atau sesak sebelumnya. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga ada hipoksia, penurunan saturasi, dari toraks foto juga ada peningkatan corakan bronkofaskular. Kemudian kita lihat juga ada problem di ginjal juga ya, ada acute on chronic kidney disease dengan anemia ringan dan hiperkalemi, juga adanya community acquired pneumonia kelas 4. Jadi ini adalah diagnosis kesimpulan yang kita temukan. Pertanyaan kedua, apa planning kita untuk pasien ini? Apakah kita rawat biasa, berikan medikamentosa, kemudian observasi di ICU, atau kita referral untuk dilakukan adanya tindakan invasif? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus lakukan step kedua, yaitu risk stratification. Apakah pasien termasuk very high risk, atau low risk? Kita ambil dari guideline ESC tahun 2020 ya. Pada pasien kita temukan adanya acute heart failure yang membuat saat ini pasien dikategorikan bisa sebagai very high risk ya. Jika pasien tidak ada kategori very high risk atau high risk, kita kelompokkan kepada low risk seperti itu ya. Kita juga dapat menggunakan beberapa skor seperti TIMI score dan GRACE score untuk menghitung prognosis pasien ya, melihat prognosis mortalitas dan reinfak pasien di intrahospital dan sampai 1 bulan setelahnya, ataupun Crusade score untuk menilai adanya resiko bleeding dari pasien. Nah, jika kita masukkan, ini gampang sekali kita bisa temukan di kalkulator di internet ya untuk TIMI score dan GRACE score. Kita bisa masukkan apa yang kita temukan pada kasus ini. Kita temukan TIMI score-nya 3, yaitu risiko intermediate, dan dari GRACE score kita temukan GRACE score-nya adalah 159. Ya, ini termasuk risiko yang tinggi untuk pasien ya, lebih dari 3% mortalitas di 30 hari pertama. Untuk skor bleeding, kita dapat gunakan Crusade score. Kita masukkan adanya tekanan darah, hematokrit, kemudian adanya clearance kreatinin. Kita mendapatkan hasil Crusade score 70. Ini menandakan resiko bleeding pasien ini juga ternyata sangat tinggi. Sehingga kita dapat simpulkan risk stratification-nya pasien dengan enstemi, dengan very high risk ya, dengan high risk of GRACE score ya, dan juga very high risk bleeding. Jadi ini high risk bleeding dan high risk thrombosis. Sekarang bagaimana rencana kita pada pasien ini? Apakah kita lakukan invasif strategi, obat-obat apa saja yang kita gunakan, dan bagaimana kita merencanakan untuk long term treatment dan follow up-nya? Ya, tadi juga sempat dijelaskan oleh Dr. Bagus Ari, di sini adanya pemilihan dari strategi yang tepat untuk pasien. Jadi pada pasien dengan very high risk, kita pilih strategi immediate invasive strategi ya. Jadi dalam 2 jam target kita bisa mereferral pasien dan kita lakukan tindakan coronary angiografi dan juga PCI jika diperlukan. Ya, jika pasien jatuh ke dalam high risk, kita dapat memilih early invasive strategi. Jadi kita punya jeda waktu 24 jam untuk merefer pasien, kemudian dilakukan tindakan coronary angiografi dan PCI jika diperlukan. Ya, ini adalah bagan lengkap dari tata cara algoritma pemilihan strategi. Ya, di sini kita sudah bahas very high risk dan high risk. Jika pasien tidak masuk ke dalam kategori very high risk dan high risk, di sini pasien bisa masuk ke kategori yang low risk ya. Nah, di mana pada kategori low risk ini kita dapat memilih selective invasive strategi. Di sini kita bisa lihat apakah jika pasien sudah tidak ada nyeri dada, kita bisa lakukan stress testing dengan stress echo mungkin, ataupun dengan MRI, ataupun dengan kita pilih untuk coronary angiografi, tapi tidak ada batasan waktu yang seperti yang high risk atau very high risk. Oke, next kita akan melihat medikamentosa apa saja yang kita berikan pada pasien ini. Ya, pada guideline kita lihat kita wajib memberikan DAPT ya, dual antiplatelet kombinasi antara aspirin dengan loading dose
150 sampai 300 mg dan juga salah satu dari ADP reseptor antagonis antara prasugrel, ticagrelor atau clopidogrel. Di sini pada guideline jika kita memilih untuk invasif strategi atau untuk PCI, maka prasugrel ini memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan ADP reseptor antagonis yang lainnya. Jadi prasugrel lebih baik diberikan pada kasus-kasus yang PCI. Tetapi jika kita memilih konservatif ataupun dengan medikamentosa saja, kita bisa menggunakan ticagrelor ataupun clopidogrel jika tidak tersedia prasugrel atau ticagrelor, atau jika ada kontraindikasi atau jika ada high risk bleeding. Ya, ini adalah salah satu studi yang membandingkan antara strategi pemberian prasugrel dan ticagrelor pada kasus-kasus NST-ACS. Jadi di sini membandingkan antara rutin ticagrelor, pemberian ticagrelor yang rutin pretreatmentnya dengan pemberian prasugrel setelah coronary angiografi. Jadi prasugrel pada studi ini diberikan setelah anatomi koroner yang diketahui, baru kita berikan loading dose prasugrel. Ternyata dalam 1 tahun kumulatif insidensinya lebih rendah pada kelompok prasugrel dibandingkan dengan ticagrelor tanpa adanya perubahan atau perbedaan yang bermakna dari bleeding. Nah, untuk pemilihan antikoagulan kita juga dapat menggunakan 3 jenis yang kita sering gunakan, yaitu adalah UFH atau unfraction heparin ataupun fondaparinux ataupun enoxaparin ya. Untuk kasus NST-ACS ya, itu memang pada guideline 2015 dikatakan bahwa fondaparinux memiliki profil benefit dan safety yang lebih baik dibandingkan enoxaparin dan yang lainnya. Tetapi jika ingin menggunakan fondaparinux dan kita rencanakan pasien untuk PCI, kita harus memberikan loading lagi UFH saat sebelum PCI. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya kareter trombus. Ya, pada guideline 2020 dikatakan bahwa UFH adalah standar care-nya ya. Jadi standar care-nya, terima kasih. Dan antikoagulan dapat dihentikan setelah PCI ya, kecuali ada indikasi lainnya seperti AF atau LV trombus. Tapi pada kasus ini kita tidak boleh lupakan bahwa pada kasus-kasus di mana ada CKD stage 5 dengan dialisis ataupun dengan EGFR kurang dari 15, kita tidak bisa menggunakan enoxaparin dan fondaparinux. Kita harus memilih UFH sebagai antikoagulannya. Untuk anti-iskemia kita dapat gunakan beta blocker dan nitrogliserin sublingual. Pada kasus ini beta blocker belum bisa kita gunakan karena adanya akut heart failure ya. Jadi kita dapat memberikan nitrogliserin ya. Nitrogliserin sublingual tujuannya adalah untuk meredakan angina, untuk membantu gejala gagal jantungnya dan untuk menurunkan hipertensinya. CCB dihidroperidin juga dapat digunakan pada kasus-kasus yang sudah mendapatkan nitrat dan beta blocker, tapi masih mengalami angina untuk membantu meredakan nyeri dadanya. S atau ARB juga dapat digunakan untuk menurunkan mortalitas pasca myocard infarct pada populasi disfungsi IF kurang dari 40%, kemudian pada diabetes mellitus dan pada hipertensi. Dan kita tidak boleh lupa juga memberikan high intensity statin ya, antara rosuvastatin 20-40 atau atorvastatin 40-80 mg pada ACS. Ini adalah kesimpulan ya, obat-obat yang medikasi kita bisa berikan, kita berikan heparin ya, karena pasiennya ada gangguan fungsi ginjal. Kemudian ada berikan DAPT, kita pilih acetosal dan clopidogrel karena adanya high risk bleeding, kemudian pemberian nitrogliserin, kanesartan, amlodipin, pemberian furosemid. Nah, di sini mungkin pemberian simvastatin kita bisa koreksi ya, kita bisa berikan yang high intensity statin. Kita planningkan untuk invasif strategi. Di sini kita lakukan coronary angiografi dan kita dapatkan ternyata pasien memiliki CAD, three vessel disease dengan left main disease. Jadi planningnya kita gunakan, kita akan rencanakan ternyata lebih baik akan kita rencanakan CABG dibandingkan dengan PCI. Ya, ini adalah videonya. Ya, di sini stenosisnya terlihat multiple dan diffuse ya pada LAD dan LCX dan pada left main juga. Untuk monitoring intrahospital, ini adalah parameter-parameter yang biasa kita gunakan pada pasien ini juga dengan target gejala untuk fast nyeri dada bisa menjadi 0, tidak ada sesak saat beraktivitas. Target saturasi O2 bisa lebih dari 90% tanpa oksigen, target
blood pressure bisa turun di bawah 140/90 ya. Ini adalah target hipertensi emergensi pada kasus ACS, pada kasus ini seperti itu. Kemudian target heart rate sebelum discharge sebaiknya kurang dari 75 beat per menit ya. Pada beberapa studi kita temukan pada kasus akut heart failure dengan penurunan disfungsi left ventricle EF-nya, heart rate lebih dari 75 kali per menit ternyata memiliki risiko mortalitas yang lebih tinggi dan risiko rehospitalisasi yang lebih tinggi. Untuk target dekongestinya kita dapat gunakan target urine outputnya sekitar 100 ml per jam sampai tercapai dekongesti. Ini adalah long term treatment yang dapat kita berikan. Kita dapat memastikan durasi DAPT-nya. Biasanya pada kasus ACS kita berikan selama 1 tahun, kecuali ada high risk bleeding kita dapat pertimbangkan untuk mengurangi durasi dari DAPT. Kemudian target LDL bisa kurang dari 55 mg per dl. Begitu pula dengan target tekanan darah bisa mencapai di bawah 140/80. Jika pasien memiliki gejala heart failure dan ternyata memang ada penurunan dari left ventricle ejection fraction, kita dapat memberikan MRA ya, tambahan MRA pada pasien, tapi kita harus juga memonitor fungsi ginjal dan kaliumnya karena pasien ada riwayat hiperkalemi. Kita harus planningkan bagaimana target atau metode revaskularisasi pada pasien ini dan tidak lupa memberikan edukasi terhadap pasien untuk healthy diet dan juga exercise. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat diskusi kasus kita pada hari ini. Om Santi. Baik, terima kasih kepada Dr. Sukma SPJP atas presentasi kasusnya yang sangat menarik dan menantang. Karena pasiennya ini adalah pasien ACS non-ST elevasi ya, dan dia very high risk thrombosis dan juga very high risk bleeding. Namun pasiennya sudah ditangani dengan baik dan akan direncanakan untuk dilakukan invasif strategi. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, dan sebelumnya ketiga pembicara sudah hadir di sesi ini ya. Oke, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Astayu Winarti. Selamat siang dokter, izin bertanya, pada pasien COVID dengan faktor resiko kardiovaskular seperti DM atau hipertensi yang memberikan keluhan nyeri dada atipikal dengan gambaran EKG ST elevasi disertai peningkatan troponin, dedimer, CRP, ferritin, bagaimana kita memastikan diagnosisnya, apakah pasien tersebut miokarditis atau STEMI, dan bagaimana tata laksananya? Terima kasih dokter. Mungkin ini ditujukan ke Dr. Susila Suryadharma. Silahkan dokter. Oke. Halo moderator, kedengaran nggak suara saya? Terdengar dokter. Oke, terima kasih kepada Dr. Yuli yang sudah tadi memperkenalkan saya. Ini pertanyaan sangat bagus ya di era COVID. Jadi seperti yang tadi dijelaskan sama Dr. Sukma juga sudah dijelaskan, jadi code definition ya dari myocardial infarct. Kalau kita lihat kan yang namanya myocardial itu ada myocardial injury, ada myocardial ischemic. Kalau yang myocardial injury itu artinya terjadi peningkatan troponin, tapi belum tentu dia ischemic. Terus kapan kita berpikir dia myocardial ischemic? Kalau ada tanda-tanda ischemic seperti yang dijelaskan sama Dr. Sukma tadi ya. Jadi ada simptom iskemik, ada perubahan EKG, ada imaging yang menunjukkan tanda iskemik. Nah, pada pasien-pasien dengan miokarditis, pada pasien-pasien COVID, itu bisa terjadi miokarditis, bisa terjadi ACS. Kenapa? Karena terjadi sama-sama terjadi respon inflamasi, terjadi perubahan koagulasi. Seperti teori Peter Libby ya. Jadi dicurigai COVID itu adalah menyerang disfungsi endotel, jadi terjadi endotel dysfunction, terjadi koagulasi, sampai terjadi inflamasi. Kalau ngomongin miokarditis, itu yang terjadi adalah respon inflamasi. Tetapi kalau ngomongin ACS, yang terjadi adalah terjadinya trombosis, terjadi akut trombosis. Bagaimana membedakan? Susah memang membedakan. Kenapa? Karena keluhannya bisa sama, nyeri dadanya sama-sama bisa tipikal. Kita tidak bisa membedakan karena ini pasiennya adalah setting COVID. Bisa terjadi ACS, bisa terjadi miokarditis. EKG, sama-sama terjadi ST elevasi. Saat kita lakukan ekokardiografi, mungkin akan terjadi perbedaan. Yang satu akan menunjukkan kalau miokarditis itu miokardnya,
jadi bisa terjadi global iskemik, miokardnya terjadi gangguan pompa, atau pada pasien-pasien ACS hanya terjadi regional wall motion abnormality. Jadi hanya sebagian daerah mana, teritorial mana yang terkena akut trombosis itu yang nggak bagus gerakannya. Respon inflamasi sama-sama meningkat karena pada pasien ACS juga akan terjadi respon inflamasi. Leukosit bisa meningkat, respon inflamasi yang lain juga meningkat. Tetapi lagi balikin anamnesis. Ini kan faktor risikonya jelas, DM, hipertensi ya jelas kita berpikir ACS bisa jadi. Miokarditis juga bisa terjadi karena settingnya COVID. Yang perlu kita perhatikan apa? Pada STEMI ingat adanya evolusi dari EKG ST elevasi. Jadi kita lihat ST elevasinya awal-awalnya akan terbentuk hiperakut T, ST elevasi naik, lama-lama turun, terbentuk gelombang Q. Jadi saat terjadi evolusi ST segmen, kita bisa lakukan serial EKG. Kalau terjadi evolusi segmen ST, kita bisa curiga ini adalah STEMI. Tapi kalau tidak, ya ini mungkin ini adalah setting dari myokarditis. Kalau ST elevasinya persisten. Ya. Yang paling menentukan kalau teman-teman sejawat ragu ya jelas kan myokarditis bisa terjadi sampai shock pasiennya karena hemodinamik tidak stabil. ACS pun bisa memberikan hemodinamik yang tidak stabil. Ya, jadi kalau teman-teman sejawat ya pasti akan direfral. Kita juga kalau lihat klinisnya khas, faktor risiko jelas, EKG-nya masih meragukan. Kalau kita lihat evolusinya tidak, tetapi klinisnya kita bisa melakukan angiografi koroner. Dengan angiografi koroner kita jelas melihat adanya akut trombosis di daerah koronernya. Ya, mungkin itu yang bisa. Mungkin kalau ada tambahan dari Dokter Bagus atau Dokter. Ya baik, terima kasih Dokter Susila atau. Oh iya, maaf Dokter Yuli, ini mengenai tata laksananya ya. Iya. Mengenai tata laksananya. Oke, mengenai tata laksananya jangan takut. Pada pasien dengan miokarditis ataupun pada pasien dengan ACS dengan setting COVID sama-sama diberikan antikoagulan. Jadi berikan aja antikoagulan. Diberikan antiagregasi trombosit bagaimana? Tetap diberikan, nggak ada masalah. Nanti kalau emang tidak terbukti itu ACS ya udah di stop antiagregasi trombositnya. Oke, statin gimana? Pada pasien COVID pun diberikan statin karena teorinya curiganya adalah disfungsi endotel. Untuk antiinflamasinya gimana? Kalau settingnya dengan komplikasi miokarditis curiga dengan COVID berat, biasanya juga dari DPJP akan memberikan steroid. Mungkin itu Dokter Yuli. Baik, terima kasih Dokter Susila. Baik, mungkin untuk Dokter Bagus Ari ada tambahan dokter? Dipersilahkan. Oke, ya sudah. Tadi nggak bisa unmute. Iya. Ya, ini mengenai pertanyaan yang pertama ya, mengenai pada hipertensi emergensi kalau saya tadi ya. Iya, benar dokter. Iya, ya tentunya hipertensi kan kegawatan itu ada di emergensi, ada urgensi ya. Kalau seandainya emergensi dia ada target organ yang terancam, yang compromise di sini. Sehingga kalau seandainya kita akan menurunkan tensi dalam kondisi misalnya yang kategori urgensi, itu kan hitungannya bisa dalam beberapa hari, sehingga kita bisa menggunakan obat tensi yang sifatnya oral untuk itu. Tapi kalau seandainya dia emergensi, ya pilihannya tentu adalah intravena, karena kita harus menurunkan dalam hitungan jam untuk mencegah terjadinya komplikasi pada target organ. Itu saja sih yang mungkin tambahan saya dari pertanyaan itu. Terima kasih. Ya. Baik, Dokter Bagus Hari, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Dokter Danan. Selamat siang dokter, izin bertanya kepada Dokter Bagus Ari. Pada pasien dengan NSTEMI telah mendapatkan penanganan awal di UGD. Kemudian pasien menolak untuk rawat inap. Kira-kira terapi apa saja yang dapat diberikan pada pasien untuk dibawa pulang? Terima kasih. Baik, untuk ya, seperti yang mungkin langsung saya jawab ya Dr. Yuli ya. Iya, baik dok. Seperti yang dari slide saya tadi kan sudah jelaskan bahwa pada pasien dengan akut coronary syndrome itu mutlak dia harus dirawat. Ya, apakah ini masuk kategori unstable, ataukah masuk kategori non-STEMI, non-STACS, ataukah apalagi STEMI, dia tentu harus rawat inap ya. Nah sekarang kalau seandainya pasien menolak, tentu terapi-terapi tidak bisa kita berikan dengan optimal ya.
Ya semua terapi yang sifatnya bukan injeksi ya bisa dibawa pulang, kita berikan kepada pasien. Tapi kalau terapi yang bersifat injeksi, seperti misalnya dalam hal ini pemberian antikoagulan ya, tentu yang pilihan kita adalah untuk membuka trombus paling tidak ya, atau kemudian itu sudah harus dibekali pada pasien selain yang berupa injeksi ya. Sebenarnya kalau pasien misalnya bersetuju untuk melakukan rawat inap, tentu kita bisa optimalkan dengan antikoagulan. Dalam hal ini ya pilihan-pilihan yang bisa kita berikan seperti tabel saya tadi, di algoritma tadi kita bisa memberikan yang golongan fondaparinux karena itu memiliki efek risiko bleeding yang lebih rendah dibandingkan dengan golongan lainnya, dan itu sudah disebutkan di dalam guideline ya. Tapi seandainya pasien tidak bersedia untuk dirawat, ya tetap pasien dipulangkan dengan pilihan yang pertama adalah terapi sebagai anti anginanya. Karena pasien datang kan nyeri dada, dia pulang ya tentu terapi untuk anti angina, anti nyeri dada itu sudah harus diberikan. Kita bisa berikan nitrogliserin, kita bisa berikan beta blocker kalau tanpa kontraindikasi. Kemudian kita bisa berikan dia plaque stabilizing, dalam hal ini statin ya, karena hanya statin yang diketahui secara jangka panjang mampu menekan plak dan mampu menstabilkan dari plak itu. Kalau pasien dengan heart failure, mengkombinasikan dengan heart failure, tentu pilihannya bisa diberikan diuretik ataukah ACE inhibitor ya. Dan jangan lupa bekali dengan doa supaya tidak ada serangan kembali seperti itu ya. Ya, terima kasih Dr. Yuli. Baik, terima kasih Dr. Bagusari. Jadi sudah sangat jelas sekali ya untuk jawabannya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ini ada dari Dian kepada Dr. Sukma. Dok, izin bertanya, untuk kasus yang dibahas, apakah dapat dikategorikan sebagai hipertensi emergensi dan bagaimana penanganan ACS dengan hipertensi emergensi? Apakah kita perlu segera menurunkan tensi dengan obat intravena? Terima kasih dokter. Ya, silakan Dr. Sukma. Terima kasih kepada Dian ya. Pada kasus tadi memang kalau kita lihat dari per definisi hipertensi emergensi adalah tekanan darah lebih dari 180 sistolik ya, 120 diastolik disertai dengan adanya target organ damage ya. Kemungkinan sih pada kasus tadi memang terjadi adanya hipertensi dulu ya, awalnya hipertensi yang sangat tinggi, dan hipertensi ini bisa saja menjadi trigger dari ACS-nya, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa klasifikasikan kasus tadi sebagai hipertensi emergensi yang nantinya akan menyebabkan enstemi, kemudian menyebabkan acute heart failure seperti itu ya. Nah, untuk kasus hipertensi emergensi kita perlu menurunkan tekanan darah sesuai dengan guideline hipertensi ya. Pada kasus hipertensi emergensi kita harus menurunkan immediately ya, dalam hitungan jam itu mencapai di bawah 140/90 pada kasus-kasus ACS atau pada kasus-kasus acute heart failure. Jadi targetnya adalah di bawah 140/90 kita turunkan immediately dengan penggunaan obat intravena. Sekarang obat intravena apa yang menjadi pilihan utama pada pasien kasus seperti ini? Kasus dengan hipertensi emergensi, dengan sindrom koroner akut dan juga acute heart failure, pilihannya yang menurut saya yang paling baik adalah memang golongan nitrat atau nitrogliserin. Karena di sana kita bisa menurunkan prelude-nya, jadi akan menurunkan beban dari kardiaknya, kemudian menurunkan gejala dari gagal jantungnya, juga dapat menyebabkan vasodilatasi dari koroner. Jadi pada pasien ini kita sudah berikan golongan IV nitrogliserin, dan setelah kita berikan memang tensi menjadi turun di bawah 140 dan keluhan sesaknya pun membaik. Mungkin sekian. Baik, untuk Dr. Sukma, terima kasih untuk jawabannya dokter. Ya, baik, karena waktu ternyata sudah habis, maka berakhir pula acara simposium ke-7 hari ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada 3 pembicara yang sudah hadir di acara simposium ke-7 backup ke-10 hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat siang, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.
Terima kasih kepada moderator Dr. Sang Ayu Nyoman Yuli Sutarmini, M.Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA. Kami ingatkan kembali kepada peserta agar tidak lupa mengisi feedback yang terdapat pada kolom chat Zoom meeting besok sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Diharapkan untuk seluruh peserta simposium tetap setia mengikuti rangkaian acara Simposium Bali Kardiologi Update ke-10 ini, karena besok, tanggal 12 Desember, akan diadakan pengundian door prize yang tentu saja menghadirkan hadiah-hadiah menarik yang sayang untuk dilewatkan. Tibalah kita pada akhir acara. Terima kasih kepada para moderator dan pembicara yang telah memberikan materi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme yang diberikan oleh para peserta terhadap seluruh materi simposium pada hari ini. Kami segenap panitia memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan selama berlangsungnya acara. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa besok di acara simposium terakhir Bali Kardiologi Update ke-10. Kami tutup acara ini dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.